Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Audrey Jessica dengan NIM 23036220110001 Prodi Akuntansi Reguler. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jawaban dari materi 5 tentang biaya menurut akuntansi dan perpajakan. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan perbedaan pengakuan biaya menurut akuntansi dan perpajakan. Perbedaan utama itu terletak pada tujuan dan prinsip pengakuan. Hal ini menyebabkan terjadinya koreksi fiskal pada akhir periode. Bisa dilihat dari beberapa aspek perbedaannya. Yang pertama itu dari segi tujuan, di mana akuntansi keuangan itu menyediakan informasi yang relevan dan andal bagi berbagai pengguna seperti investor, kreditur, untuk pengambilan keputusan ekonomi. Sedangkan perpajakan menghitung besarnya penghasilan kena pajak atau PKP sebagai dasar penghitungan pajak penghasilan. Dari segi prinsip, akuntansi keuangan itu menggunakan prinsip matching principle, yang dimana mempertemukan biaya dengan pendapatan yang diakibatkan dan bersifat materialitas. Biaya diakui jika memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Sedangkan perpajakan yaitu menggunakan prinsip deduktibilitas, yang dimana biaya yang boleh dikurangkan biaya hanya diakui jika memiliki hubungan langsung dengan upaya mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Dari segi pengakuan, akuntansi keuangan itu lebih fleksibel dan mempertimbangkan substansi ekonomi di atas bentuk formal. Sedangkan perpajakan kaku dan terikat pada aturan formal serta batasan maksimum tertentu yang ditetapkan UU PPH, misalnya batas biaya entertainment atau natura. Bisa diberikan beberapa contoh dari akuntansi keuangan, yaitu biaya dapat dibebankan meskipun tidak ada bukti kwitansi berdasarkan estimasi, atau biaya entertainment dapat dibebankan penuh. Sedangkan perpajakan yaitu biayanya harus didukung bukti formal seperti kwitansi, dan beberapa biaya seperti PPH tidak boleh dibebankan atau non-deductible expense. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan perbedaan biaya dan beban. Perbedaannya yang pertama itu dari segi definisi. Kalau biaya itu pengeluaran yang memberikan manfaat ekonomi di masa depan dan belum habis terpakai dan masih memiliki nilai. Kalau beban itu pengeluaran yang memberikan manfaat hanya pada periode berjalan dan sudah habis terpakai atau kadaluarsa. Untuk pencatatan awalnya itu biaya itu dicatat sebagai aset di neraca, sedangkan beban dicatat langsung sebagai pengurang pendapatan di laporan laba rugi. Untuk realisasinya itu akan menjadi beban atau expense di masa depan ketika aset tersebut digunakan atau dijual melalui proses depresiasi atau harga pokok penjualan. Sedangkan beban itu langsung diakui dan diakui sepenuhnya pada periode terjadinya. Untuk pertanyaan ketiga, yaitu berikan contoh biaya dan beban. Bisa dikategorikan. Yang pertama itu aset tetap. Contoh biaya itu pembelian mesin, bangunan, dan kendaraan. Contoh beban yaitu beban penyusutan mesin dan bangunan. Dari segi operasional yaitu biaya itu pembelian perlengkapan kantor seperti kertas, tinta yang masih tersisa. Sedangkan beban yaitu beban pemakaian perlengkapan yang dimana perlengkapannya itu sudah terpakai. Sedangkan asuransi, contoh dari biaya itu pembayaran asuransi dibayar di muka dalam jangka waktu 1 tahun. Sedangkan beban asuransi hanya porsi yang sudah jatuh tempo atau kadaluarsa per bulan. Untuk gaji di bagian biaya contohnya tidak ada, sedangkan beban yaitu gaji bulanan berjalan. Untuk pertanyaan yang keempat, yaitu jelaskan pandangan saudara mengenai perlakuan perpajakan untuk penyusutan komputer, kendaraan bermotor perusahaan atau sedan, serta telepon seluler. Perlakuan perpajakan untuk penyusutan di Indonesia itu diatur berdasarkan pasal 11 Undang-Undang PPH, yang dimana penyusutan itu diakui asalkan aset tersebut digunakan untuk kegiatan 3M seperti mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Untuk penyusutan komputer itu dimana pandangan perpajakan, komputer itu boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Sedangkan perlakuan khususnya itu komputer umumnya termasuk dalam kelompok 1 atau 2 harta berwujud, tergantung masa manfaatnya. Wajib pajak itu menggunakan metode penyusutan yang konsisten, garis lurus atau saldo menurun sesuai ketentuan fiskal, bukan metode akuntansi yang mungkin berbeda. Untuk penyusutan kendaraan bermotor perusahaan atau sedan, pandangan perpajakannya itu biasanya biaya penyusutan sedan atau kendaraan sejenis yang digunakan oleh pengusaha atau pegawai tidak dapat dibebankan sepenuhnya atau dibatasi. Untuk perlakuan khususnya, menurut Peraturan Menteri Keuangan PMK terkait, penyusutan atas sedan yang digunakan oleh manajemen
Pegawai hanya boleh dibebankan sebesar 50% dari jumlah penyusutan yang dihitung secara akuntansi. Sisanya 50% lagi harus dikoreksi fiskal positif karena dianggap tidak sepenuhnya digunakan untuk kegiatan 3M. Yang ketiga, penyusutan telepon seluler atau ponsel, yang dimana pandangan perpajakannya itu biaya perolehan atau penyusutan telepon seluler yang dimiliki perusahaan untuk pegawai dengan hak pengguna itu dibatasi. Perlakuan khususnya mirip dengan sedan, biaya perolehan dan penyusutan telepon seluler serta biaya langganannya hanya boleh dibebankan sebesar 50% oleh perusahaan, sisanya dikoreksi fiskal positif. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu biaya operasional pada laporan laba rugi secara akuntansi haruslah disesuaikan dengan biaya operasional menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. Biaya yang diperbolehkan untuk mengurangi penghasilan bruto diatur dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPH sebutkan dan jelaskan jenis-jenis biaya tersebut. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPH mengatur tentang biaya-biaya yang diperbolehkan atau deductible expenses untuk dikurangkan dari penghasilan bruto biaya 3M, yaitu dalam menghitung penghasilan kena pajak. Jenis-jenis biaya tersebut bisa disederhanakan. Yang pertama itu biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Penjelasan inilah prinsip umum. Semua biaya yang memiliki korelasi yang jelas dengan operasional perusahaan dan upaya memperoleh pendapatan boleh dibebankan. Biaya pembelian bahan baku, gaji karyawan, sewa kantor, listrik, air, dan telepon. Untuk penyusutan dan amortisasi, yaitu pengurangan nilai aset tetap berwujud dan aset tak berwujud. Syaratnya itu harus dilakukan sesuai masa manfaat dan metode yang diizinkan oleh peraturan perpajakan pasal 11 dan 11A UU PPH yang terkadang berbeda dari akuntansi. Iuran yang berkaitan dengan pekerjaan yaitu dimana iuran kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, misalnya BPJS Ketenagakerjaan yang dibayar perusahaan. Untuk kerugian karena penjualan dan pengalihan harta, itu kerugiannya timbul akibat penjualan atau pengalihan harta perusahaan yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Kerugian selisih kurs mata uang asing, yaitu kerugian yang timbul akibat fluktuasi nilai tukar mata uang asing yang diakui sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Biaya penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia untuk kepentingan perusahaan. Biaya siswa, magang, dan pelatihan yang dikeluarkan untuk beasiswa, magang, dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia perusahaan. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, yaitu piutang yang telah dihapuskan dengan syarat telah dibebankan dalam laporan laba rugi komersial, telah diserahkan kasusnya ke pengadilan atau telah dipublikasikan dan memenuhi syarat lain sesuai peraturan perpajakan. Dan yang terakhir yaitu sumbangan, di mana jenis sumbangan tertentu yaitu seperti bencana nasional, penelitian, dan jumlah prosedurnya telah diatur oleh perusahaan pemerintah. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan jawaban dari materi 5 ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.